Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali menemani akhir pekan Anda di Sumut dalam berita Sabtu 7 Juli 2018 bersama saya Ramzi Sembiring. Dan beragam berita menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda di antaranya. Ikatan Advokat Independen angkat bicara atas tragedi KM Sinar Bangun. Festival kuliner memecahkan rekor muri. Harga telur melambung tinggi. Pemirsa, kita memasuki berita yang pertama. Tragedi tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba masih menyisakan duka mendalam terutama bagi keluarga korban. Setelah melakukan pencarian korban selama 3 minggu dan belum juga menuai hasil, akhirnya pemerintah mengambil tindakan menghentikan pencarian. Meski sudah mendatangkan peralatan yang super canggih yakni robot bawah air, tetapi pencarian hingga kini belum bisa berhasil. Penghentian pencarian korban yang dipusatkan oleh pemerintah bukan tidak beralasan. Salah satu diantaranya adalah dengan kedalaman air yang mencapai 450 meter, tidak ada seorang penyelam yang mampu mengarungi jarak tersebut. Sehingga jika pencarian korban terus dilakukan, maka akan semakin banyak korban berjatuhan. Keputusan pemerintah ternyata menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama bagi Ikatan Advokat Independen IKADI yang melakukan diskusi terbuka terkait tragedi kapal motor Sinar Bangun. Menurut pandangan hukum pada kejadian kapal motor Sinar Bangun, ada niat jahat dari pembawa kapal karena kapal tersebut tidak dibenarkan membawa kendaraan dan tidak adanya alat keselamatan bagi penumpang, diantaranya baju pelampung dan sudah over kapasitas. Selain itu, jajaran pengacara juga menilai tragedi KM Sinar Bangun ini telah dilakukan unsur pembiaran dari instansi terkait, peran media yang tidak transparan dalam mempublikasikan objek wisata Danau Toba, sehingga tragedi tenggelamnya kapal tidak perlu terjadi. Informasi mengenai kapal yang ada di Danau Toba, sampai hari ini juga kita nggak tahu persis seperti apa, datanya seperti apa. Apakah memang layak atau tidak untuk melakukan transportasi antar danau itu, antar darat ke darat. Ini kan persoalan. Tapi ini kita sikap pemerintah itu harus tegas dan jelas. Informasi harus dibuka seluas-luasnya kepada publik. Kalau ini tidak dilakukan oleh media dan pemerintah, berarti semua pun salah. Tapi bukan itu persoalannya. Bagaimana sebuah musibah ini tidak terulang kembali. Paling tidak ada minimalisir keadaan untuk ke depan supaya tidak terulang. Ini harus dilakukan semua media. Praktisi hukum Adi Mansyar mengatakan tragedi KM Sinar Bangun seharusnya ada kepastian hukum yang jelas mengapa pencarian korban dihentikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1945 menyatakan mendapat perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Secara hukum menurut saya, kita sebagai warga negara perlulah untuk membuat sebuah resolusi atau gugatan atau apapun namanya tuntutan kepada negara agar negara kembali membuka diri untuk menemukan para korban, untuk mengangkat korban. Bagaimana caranya? Negara pasti mempunyai cara untuk itu. Sehingga seluruh warga negara yang sudah menjadi korban, jelas di mana makamnya, jelas dikembalikan kepada keluarganya, dan kemudian kita pun bisa menerima bahwa ini betul-betul tragedi. Ratusan ribu ikan di sepanjang aliran Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi, mati mendadak. Di sepanjang aliran Sungai Padang di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, ratusan ribu ikan kembali mati mendadak. Hal tersebut membuat warga pada aliran sungai berkerumun melihat kondisi ikan yang berada di dalam keramba mati secara mendadak. Warga mengatakan heran melihat saat bersamaan kondisi air sungai kembali keruh dan menimbulkan bau busuk. Tidak beberapa lama ikan langsung muncul ke permukiman dalam kondisi mabuk dan hingga mati. Sementara seorang warga, Samsul, mengatakan penyelesaian kerugian ikan dalam keramba yang mati secara mendadak sebelum bulan puasa lalu belum ada penyelesaiannya hingga saat ini dan kini kembali terjadi. Hal ini jelas menimbulkan keresahan bagi warga yang ada di pinggiran Sungai Padang karena di hulu sungai ini airnya dapat dikonsumsi warga. Ya, pemirsa, unit Reskrim Polsek Patumbak meringkus seorang pelaku spesialis maling rumah di Jalan Garu 1, Gang Sentosa, Kecamatan Medan Amplas.
Kronologis kejadian berawal saat tanggal 24 Juni lalu pelaku pembobol salah satu rumah yang berada di kawasan Jalan Garu 1 dengan merusak pintu belakang rumah korban. Pelaku langsung melancarkan aksinya dan berhasil membawa kabur beberapa barang berharga milik korban seperti televisi, kulkas, kompor gas, 5 pasang sepatu kipas angin, galon air mineral, dan 1 unit bufet lemari. Korban yang mengetahui barang-barangnya tersebut hilang langsung membuat laporan ke kantor polisi. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, akhirnya polisi berhasil meringkus pelaku di tempat kosnya yang tidak jauh dari rumah korban. Unit Reskrim Mapolsek Patumbak berhasil menyita barang bukti 1 unit bufet lemari, galon air mineral, dan sepasang sepatu. Sisa barang lainnya sudah dijual pelaku. Kanit Reskrim Ibtu M. Ainul Yakin menjelaskan, pelaku sudah beberapa kali menjalankan aksinya. Pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP Undang-Undang Ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 5-10 tahun penjara. 2 remaja kurir narkoba ditangkap polisi. Informasinya sesaat lagi. Mari kita sukseskan Hari Keluarga Nasional yang diperingati pada 29 Juni setiap tahunnya. Dengan semangat 25 tahun Hari Keluarga Nasional, momentum bersama meraih Indonesia Emas 2045. Cinta keluarga, cinta terencana, cinta Indonesia. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-25, Hari Keluarga, hari kita semua. Salam KB, 2 anak cukup, bahagia, sejahtera. Janganlah diragukan lagi. Dengan coba di mana? Dengan Misiono. Passwordnya apa? BUMN dukung Asian Games 2018. Tepat sekali. Ikuti kuis interaktif Asian Games 2018 setiap hari pada pukul 12, 15, 17, 19, dan 20 waktu Indonesia Barat. Raih total hadiah senilai 690 juta rupiah. TVRI, saluran pemersatu bangsa. Anda kembali di Sumut dalam berita. Pemirsa, 1 dari 2 remaja yang masih di bawah umur diringkus Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai karena terlibat jaringan narkotika yang diduga jenis ekstasi. Kedua tersangka berinisial MI 23 tahun dan MRS 17 tahun warga kota Tanjung Balai tidak dapat berkutik setelah Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai meringkus keduanya. Keduanya tertangkap oleh petugas saat bertransaksi narkoba jenis ekstasi dengan personil dengan cara undercover berpura-pura jadi pembeli di Jalan Sudirman, kota Tanjung Balai. Setelah dilakukan pemeriksaan pada tubuh tersangka, petugas menemukan sebanyak 40 butir pil ekstasi yang disimpan dalam saku celana pelaku. Menurut Kasat Narkoba Polres Tanjung Balai AKP Adi Haryono, berdasarkan informasi masyarakat, kedua pelaku merupakan pengedar narkotika jenis ekstasi. Setelah dilakukan penyelidikan, keduanya langsung ditangkap petugas. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku uang penjualan akan dibuat kebutuhan sehari-hari dan bermain judi game online. Kini terhadap kedua tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman di atas 6 tahun kurungan penjara. Harga telur ayam Eropa saat ini terus bergerak melambung tinggi. Bahkan pedagang telur sangat kebingungan karena harga terus berubah-ubah setiap hari dan cenderung terus mengalami kenaikan. Naiknya harga telur ayam Eropa ini telah terjadi secara berfluktuasi sejak jelang Lebaran lalu. Namun yang paling tinggi harganya justru terjadi saat ini sehingga membuat kebingungan para pedagang telur ayam Eropa. Menurut salah seorang pedagang telur ayam Eropa di pasar tradisional Pasar Pagi Kampung Durian Medan Timur, Murni Nababan, kali ini sangat kebingungan dengan harga telur ayam Eropa yang terus harganya mengalami kenaikan setiap hari. Ironisnya sangat berdampak buruk terhadap pendapatannya karena pembeli sangat sepi. Selama ini ia bisa membuat harga eceran dengan bervariasi sesuai dengan ukuran besar kecil telur dari harga Rp1.000 hingga Rp1.300 setiap butir. Namun saat ini ia kebingungan karena harus menjual telur ayam Eropa dengan harga paling murah Rp1.300 setiap butir untuk ukuran paling kecil. Ia menyatakan faktor apa yang menjadi penyebab naiknya harga telur ayam Eropa tidak mengetahuinya secara pasti sehingga pedagang pengecer terus kebingungan. Pembeli malah mengeluh, tiap hari naik.
Dari 1.000 jadi 13. Terus yang mana lagi? Dari 12 jadi 1.000 gope. Nggak tahu alasannya kosong kandang, Pak. Pemirsa, ruang henti khusus RHK sepeda motor yang dibuat sudah bertahun-tahun oleh Dinas Perhubungan Kota Medan ternyata belum maksimal berfungsi karena akses menuju zona merah di persimpangan 4 jalan itu terhalang oleh pengguna kendaraan roda 4. Sejumlah ruas jalan utama di inti Kota Medan yang ramai arus kendaraan telah bertahun-tahun diberlakukan RHK sepeda motor oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Namun kenyataannya di lapangan belum memberi peluang kepada pengguna sepeda motor untuk menggunakannya. RHK sepeda motor yang dipasang di persimpangan 4 jalan atau sejajar dengan traffic light diberi tanda zona merah belum maksimal dapat digunakan pengguna sepeda motor karena pengguna kendaraan roda 4 belum tertib berhenti di batas zona merah sehingga pengguna sepeda motor terhalang melaju menuju zona merah. Akibatnya banyak sepeda motor tetap harus berhenti di antara jajaran kendaraan roda 4. Dibuatnya RHK sepeda motor guna memberikan kenyamanan bagi pengguna sepeda motor untuk lebih awal melaju ketika lampu hijau traffic light menyala di persimpangan 4 jalan. Sejumlah ruas jalan di inti Kota Medan yang diberi RHK sepeda motor, diantaranya Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Balai Kota, Jalan Pengadilan, dan jalan-jalan lainnya. Namun dalam beberapa bulan terakhir sejumlah RHK sepeda motor telah ditiadakan dan pelang RHK sepeda motor dicabut seperti halnya di persimpangan ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dengan Guru Patimpus dan Jalan Putri Hijau. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di minimarket di kawasan Jalan Ring Road terekam CCTV. Aksi pencurian yang terekam oleh CCTV terjadi lagi kali ini berada di sebuah minimarket di kawasan Jalan Ring Road. Seorang pelaku saat melancarkan aksinya terekam CCTV di minimarket tersebut. Peristiwa pencurian ini terjadi pada pukul 11 malam dengan menggunakan mobil minibus berwarna hitam. Pelaku yang sempat melihat situasi sekitaran toko minimarket aman langsung mencoba merusak kunci kontak sepeda motor. Sempat diketahui aksi pencurian, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor hasil curiannya. Korban yang mengetahui sepeda motornya dibawa lari juga dengan cepat mengejar pelaku pencurian. Namun saat dikonfirmasi oleh wartawan, pihak toko tidak ingin memberikan penjelasan atas peristiwa pencurian sepeda motor tersebut. Mereka tidak berani memberikan keterangan karena takut salah penyampaian kronologis kejadian. Baik pemirsa, Anda memasuki segmen klasifikasi seremonial. Wali Kota Medan, HT Zulmi Eldin, kemarin membuka festival kuliner dalam rangka hari ulang tahun ke-428 Kota Medan. Festival Kuliner Medan 2018 ini dilaksanakan hingga 8 Juli mendatang, yang dapat menjadi pilihan keluarga Kota Medan untuk menghabiskan akhir pekan dengan menikmati ragam kuliner sambil menyaksikan berbagai hiburan di panggung terbuka di dalam panggung utama. Seperti tahun sebelumnya, Festival Kuliner tahun ini juga memiliki satu terobosan untuk rekor muri, yakni jumlah terbanyak memakan bika Ambon secara serentak. Wali Kota Medan HT Zulmi Eldin mengatakan festival kuliner ini merupakan salah satu event yang telah menjadi ikon Kota Medan pada setiap kali peringatan HUT Kota Medan dilakukan. HT Zulmi Eldin mengatakan perkembangan kuliner saat ini membuat makanan tidak lagi sekedar pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup. Terobosan untuk selalu menyelenggarakan rekor muri setiap tahunnya juga menjadi bagian dari agenda promosi yang akan meningkatkan minat masyarakat terhadap festival kuliner yang berdampak sangat signifikan bagi sektor pariwisata, UMKM, dan jasa. Kita terus untuk berinovasi ya, apa saja yang bisa kita kembangkan untuk bisa menarik minat para wisatawan mancanegara maupun nasional kita untuk bisa menggerakkan pariwisata kita. Berikut juga dengan UMKM kita, sehingga gairah daripada para pekuliner kita bisa terus meningkat dengan pola-pola yang kita lakukan gini, inovasi-inovasi yang kita lakukan kembang.
Festival Kuliner Medan 2018 ini didukung banyak pihak yang memiliki komitmen tinggi untuk perkembangan pembangunan di Kota Medan, termasuk sektor pariwisata, kuliner, dan UMKM. General Manager Public Affairs and Government Relations Grab Sumatera Utara RD Guruh Gunawan mengatakan, event seperti Festival Kuliner Medan yang menjadi agenda tahunan Pemko Medan harus didukung semua elemen masyarakat karena berpotensi besar untuk mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Kita latar belakangnya ingin pertamanya sih kita ingin mendukung acara pengangkatan masakan tradisional atau kuliner Kota Medan ini, dan di mana kita juga ingin memberikan apresiasi satu bentuk kontribusi Grab Indonesia khususnya Grab Medan terhadap pemerintah kota, yaitu memecahkan rekor muri di acara HUT Kota Medan ini. Dan regulernya itu rutin setiap bulan bahkan setiap minggunya kita mobile roadshow ini dari mall ke mall, dari sekolah-sekolah juga kita mengadakan untuk acara Grab, pengenalan Grab, layanan GrabFood ini kepada masyarakat Kota Medan. Ragam kuliner yang bisa dinikmati di Festival Kuliner Lapangan Merdeka ini selain memiliki cita rasa yang enak juga dijual dengan harga yang relatif murah. Sementara itu, Festival Kuliner Kota Medan 2018 juga membukukan rekor muri terbaru Kota Medan untuk jumlah terbanyak makan Bika Ambon secara serentak yang diikuti 1.144 orang secara bersamaan. Rekor muri ini disaksikan langsung oleh manajer muri Awan Rahargo yang memberi apresiasi karena rekor ini merupakan rekor baru untuk kuliner. Semula ditargetkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi hanya sebanyak 1.000 orang, tapi pada saat pelaksanaan jumlah peserta bertambah menjadi 1.144 orang. Rekor ini sekaligus juga menambah rekor yang sudah dicapai Kota Medan, karena sebelumnya sudah banyak rekor muri yang dibukukan yang sebagian besar mengetengahkan budaya dan kekhasan Kota Medan. Awan Rahargo juga mengapresiasi pemerintah Kota Medan yang mendukung setiap event pencapaian rekor muri yang menjadi langkah strategis untuk media promosi potensi Kota Medan. Kategori di bidang kulinari, di mana Kota Medan dengan beraneka macam, bahkan mungkin bisa jadi sebagai pusat center kulinari Nusantara juga. Yang paling diminati salah satunya adalah dengan penyajian Bika Ambon yang terbanyak. Ini adalah rekor yang pertama dengan pencapaian target ada 1.000 porsi, tapi tim muri menilai, menyaksikan secara langsung ada lebih 1.144 porsi, dan ini sekaligus menjadi awal pencatatan kriteria yang superlatif, karena kriteria muri ini adalah superlatif yang terbanyak. Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suryono mengatakan festival kuliner tahun ini adalah yang keempat kalinya dilakukan pemerintah Kota Medan sejak tahun 2015. Tahun ini selain rekor muri, para pengunjung festival kuliner juga akan dapat menyaksikan lomba masak dan demo masak bersama Chief Aiko yang akan menunjukkan kemampuannya memasak kuliner khas Kota Medan. Agus Suryono berharap tahun ini nilai transaksi yang dihasilkan jauh lebih besar dibanding tahun lalu yang secara langsung akan berdampak besar bagi peningkatan pendapatan para peserta usai event ini dilakukan. Pemirsa, informasi lainnya dapat Anda ikuti sesaat lagi. Dengan coba di mana? Dengan Misiono. Passwordnya apa? BUMN dukung Asian Games 2018. Tepat sekali. Ikuti kuis interaktif Asian Games 2018 setiap hari pada pukul 12, 15, 17, 19, dan 20 waktu Indonesia Barat. Raih total hadiah senilai 690 juta rupiah. TVRI, saluran pemersatu bangsa. SMP Negeri 38 Medan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 hari yang dilaksanakan di halaman sekolah tersebut. Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini 352 orang, terdiri dari siswa sekolah pagi SMP Negeri 38 Medan 192 orang dan sekolah sore SMP terbuka 160 orang.
Kegiatan MPLS di SMP Negeri 38 Medan dimulai kemarin diawali upacara bendera, penyematan tanda pengenal MPLS tahun pelajaran 2018-2019, sarapan bersama dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama, sholat duha, pendidikan keluarga SMP Negeri 38 Medan, dan sosialisasi tentang rambu lalu lintas oleh petugas Satlantas Labuhan. Hal yang utama dari kegiatan MPLS adalah untuk pembentukan karakter siswa, pendidikan tanpa kekerasan, penyuluhan tentang narkoba, penanaman pohon sebagai wujud cinta lingkungan dan peduli sosial, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan maupun cinta tanah air, sekaligus saling menghargai dan prestasi. Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Medan, Rohanim, mengatakan dalam penerimaan siswa di SMP Negeri di Kota Medan menggunakan sistem zonasi yang skornya sangat tinggi, yakni 70% dan nilai UAS hanya 30%. Menurut Rohanim, penilaian sistem zonasi sangat menguntungkan karena lebih mengutamakan siswa yang tinggal lebih dekat dengan sekolah yang diterima. Kita tidak pernah ada kutipan di sekolah ini. Saya sudah 4 tahun di sini dan itu tanpa ada kutipan apapun. Bisa ditanyakan, diklarifikasikan kepada warga masyarakat. Harapan semua adalah bagaimana kita bersinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tugas kita bersama untuk membekali anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak emas, generasi unggul. Harapan kita nanti di tahun 2045. Sekarang di era milenial, wah anak-anak harus kita bekali menangkis pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh mengenai pergaulan, tontonan yang tidak menjadi tuntunan. Inilah kita. Kita terus gembleng anak kita bentengi anak kita itu dengan pendidikan karakter dan pendidikan keluarga. Kegiatan MPLS di SMP Negeri 38 ini mendapat apresiasi edukasi dari orang tua siswa karena dilakukan dengan mengedepankan pembentukan karakter dan siswa serta pendidikan hukum berlalu lintas. Sementara pada hari kedua pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 38 Medan dan SMP Negeri Terbuka dilaksanakan kegiatan literasi, sosialisasi narkoba dari BNN, sosialisasi kesehatan dari Puskesmas dan penanaman pohon dan penutupan MPLS oleh Kepala SMP Negeri 38 Rohanim. Di samping sebagai penegak hukum yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian juga harus memberikan perlindungan dan pelayanan, serta mengayomi masyarakat. Itulah yang dilakukan AKP Justar Purba dalam kesehariannya. AKP Justar Purba yang berdinas sebagai Kasat Binmas di Polresta Belawan sejak Desember 2016 lalu dikenal sebagai sosok yang patut diteladani. Sesuai fungsi dan tugasnya di kepolisian pada bagian Binmas, Justar selalu terjun langsung untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kepada bawahan dan rekan kerjanya, Justar selalu menekankan untuk melakukan sambang duka juga sambang suka, yakni mendatangi masyarakat yang sedang mendapat musibah maupun masyarakat yang melakukan pesta syukuran, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda. Kegiatan kami di sini menyampaikan kepada masyarakat tentang menyangkut hal intoleransi. Karena keberagaman warga masyarakat di Belawan ini ya pluralisme, baik itu masalah suku, kemudian agama. Kita harapkan semua kita bergandeng tangan bahu-membahu untuk membangun Belawan ini dan mensejahterakan serta mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga Pelabuhan Belawan sebagai pintu gerbang Sumatera Utara nyaman, aman, dan tertib. Di lingkungan tempat tinggalnya di Jalan Karya 4 Helvetia, Deli Serdang, AKP Justar Purba dikenal sebagai sosok dermawan. Sejak tahun 2008 hingga saat ini, ia bersama keluarganya telah mengasuh ratusan anak yatim piatu. Melalui gerakan subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Jalan Karya 4 Helvetia ini, Justar aktif menggalang dan mengumpulkan bantuan untuk memakmurkan masjid, mengajak dan mendidik para anak yatim untuk mengaji dan mendalami keislaman. Justar juga menggelar pengajian akbar pada setiap hari Minggu pagi dengan mengundang penceramah agama. Anak-anak ini saya lihat banyak yang terlantar maupun terabaikan oleh kita. Sedangkan mereka butuh perhatian dan butuh pendidikan. Saya tidak menginginkan anak-anak ini nanti begitu dia terlibat penggunaan obat terlarang maupun korban pelecehan seksual, baru kita rame-rame memperhatikan dan mengurusnya. Saya tidak menginginkan hal ini terjadi. Jadi ini adalah juga merupakan bahagian
daripada kewajiban saya sebagai seorang muslim maupun sebagai seorang anggota Polri. Pemirsa, Persatuan Sepak Bola Keluarga USU lolos ke babak 64 besar Piala Indonesia 2018 Zona 1 setelah menang telak tanpa balas 3-0 atas tim tamu Mandailing Raya di Stadion Mini USU Kamis lalu. PS Keluarga USU mengawali kiprahnya pada Piala Indonesia 2018 dengan apik. 3 gol kemenangan atas Mandailing Raya masing-masing dicetak oleh Putra Caniago dan Reja Refrendi. Permainan kedua kesebelasan tampil berimbang pada awal pertandingan. Bahkan tim tamu tampak mengendalikan permainan. Namun sayang skema menyerang yang diusung Mandailing Raya FC kandas karena buruknya penyelesaian akhir. Tim tamu justru kecolongan pada menit 29. PS Keluarga USU dapat unggul 1-0 melalui tendangan penyerangnya Putra Caniago. Hal tersebut membuat terasa percaya tim PS Keluarga USU. Putra Caniago benar-benar menjadi mimpi buruk bagi tim tamu karena dia berhasil mencetak gol pada menit 41 melalui tendangan terobosan dari lini tengah. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama. Pada babak kedua, PS Keluarga USU tetap tampil menyerang dan terus menekan lawan, sehingga akhirnya gol ketiga tercipta melalui penyerangan Reja Refrendi. Tertinggal 3-0, pelatih Mandailing Raya, Suyono, melakukan beberapa pergantian pemain. Meski demikian, skor pertandingan tidak berubah hingga peluit akhir dibunyikan. Bintang muda PS Keluarga USU, Muhammad Ernesto Siregar, mengungkapkan menjadi pengalaman perdana menghadapi kompetisi di Piala Indonesia. Dirinya bertekad lolos ke 16 besar, mengingat lawan-lawan ke depan yang dihadapi akan semakin berat. Hari ini menegangkan pertama di Piala Indonesia Dana ya? Ya. Gimana lawan tadi? Boleh lah, boleh. Semangat mereka gimana? Menyulitkan? Tadi beruntungnya nggak boleh. Harapannya semoga bisa lulus babak selanjutnya. Lebih lanjut lagi. Sementara itu, selaku panitia mewakili tuan rumah Muhammad Zain menjelaskan, target PS Keluarga USU tahun ini adalah lolos pada Liga Indonesia pada tingkat regional sampai tingkat nasional. Target kami adalah juara Liga 3 Provinsi Sumatera Utara dan berharap bisa tampil di regional dan tentunya sampai lolos ke putaran nasional. Selain itu juga kita mempersiapkan tim Suratin U13, U15 dan U17 yang nantinya juga akan berkompetisi hingga tingkat nasional. Sebagai pusat informasi sejarah dan budaya, kini Museum Sumatera Utara kian berbenah, termasuk menghadapi tantangan dunia pendidikan. Berbagai pembenahan dilakukan Museum Sumatera Utara menyikapi berbagai kegiatan dan sejumlah program yang dijadwalkan tahun ini. Berbagai event, perlombaan maupun pameran bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan stakeholder guna menggiring Museum Sumatera Utara menjadi wisata edukasi sekaligus meningkatkan apresiasi anak-anak sekolah terhadap kebudayaan, permuseuman, dan sejarah. Sejumlah event nantinya digelar melalui lomba puisi, melukis mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sementara lomba cerdas cermat sejarah dan permuseuman tingkat SLTP akan dilakukan seleksi untuk mewakili Sumatera Utara mengikuti lomba cerdas cermat budaya dan permuseuman tingkat nasional. Kegiatan lain adalah lomba baca puisi lansia oleh para pelaku pejuang masa lalu dengan menyampaikan pesan semangat juang kepada generasi muda. Selain itu, Museum Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah pertemuan Museum Se-Nusantara yang dijadwalkan pada bulan September 2018 dengan materi alat musik tradisional Nusantara. Diharapkan dengan berbagai kegiatan sekaligus pembenahan yang dilakukan Museum Sumatera Utara, minat mengunjungi museum sebagai wisata edukasi semakin meningkat. Saya Martina Silaban SH sebagai Kepala Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara mengharapkan ke depannya kiranya Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara dapat bersinergitas, berkolaborasi dengan berbagai lembaga-lembaga, baik itu lembaga asosiasi para wisata maupun dengan stakeholder ya, maupun instansi yang terkait untuk mengembangkan, menginformasikan museum ini kepada masyarakat, khususnya menjadikan museum ini sebagai agenda kunjungan edukasi, kunjungan wisata, edukasi dan kunjungan wisata
destinasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Ramzi Sembiring dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.